Selamat datang di Yongki Show. Wah, Jackie Chan nih gue bilang nih. Wah, ini nih. Pendekar ya. Terus pendekar pas dilalahnya kali itu, gue harus main karena gue majornya piano, tapi ada minornya percussion. Ada satu part yang gue main drum. Gue main drum. Masa dilihat sama maestro kan susah ya. Takut gue. Iya. Nah, baru. Tar dulu. Waktu lu main drum itu lu masih ingat gak lu main drum gimana? Apa ya? Lupa ya. Yang pasti gue yakin juga sih Om Sedi juga siapa ini anak ini pura gaya-gayaan drum. Oh iya. Ngapain Om? Main. Nggak mau gua. Jangan. Habitatnya situ kan main drum. Lah ya nggak apa-apa. Gak apa-apa Udah. dong. Cobalah. Kok gua suruh main drum? Gak apa-apa. Maaf ya Om ya. Ya, cuma diinget aja waktu lu yang sok jago main drum di depan Om Sedi itu gimana gitu. Dulu gua main timpani ya, terus ini ini dia jago nih. Selesai, udah. Balik. Jangan. Aku baru jago nih main montu. Oh, right. Tapi khusus di A minor. Khusus A minor ya. Enggak apa-apa. Kalau Kita kasih games dong, yo. kasih game. Oh, Kasih iya. games dong. Iya, boleh. Kasih games dong. Aduh, gue Oke. Mantap. banget nih kalau games-games Siap. gini nih. Oke. Gue jadi tertarik. Ini sebenarnya nggak ada dalam Iya. ininya gue nih. Iya. Tapi karena ada ceritanya dia, pertama gamesnya gini aja. Oke. Bani, coba, lu masih ingat gak Bar? Waktu lu juara Sing a Song, Oke. lu masih ingat Iya. lagunya apa gak? Oke, masih ingat. Coba mainkan Ban. Aduh. Nanti biar si Yongki yang ngikutin Ban. Yoi. Iya. Sambil nyanyi dong. Oke. Yongki ini referensi lagunya gak banyak Ban. Percaya gua, gak banyak dia. Gak mungkin, gue nih gak mungkin. Bener. Oke, waktu Gak banyak itu- referensi lagu dia. Waktu itu tuh gua Coba deh. tar ya gua lupa. Jadi ada 3 tahap yang pertama. Cuman yang terakhir itu gue nyanyiin lagu ini. Nah, lu Waktu lu Oke. nyanyi berarti nggak main bass ya, kayak nyanyi doang ya? Iya, jadi gue nebak lagu, terus gue suruh nyanyiin. Terus abis itu gue nebak judul lagu, gue suruh nyanyiin. Jadi kayak gitu, bener-bener nebak sing a song. Ini nih, tar nih. Oke, Yong. Oke, Tahu, siap. Yongki pasti tahu lagu ini. Belum tentu. Belum tentu. Hai, Belum oke. tentu. Oke, siap-siap Yong. Siap. Oke. Gue main dari Butuh lu stand gak lu? aman, gini aja aman. Oke. Aman. Dari A Yong. Kita bikin ini aja, bikin seasiknya aja Ya, lah oke. pokoknya. Ya. 1-5 dulu. 2, 3, 4. Waktu aku lagi tinggi, hilang akal sehatku, tapi masih ingat kamu, yeah. 3, 4. Hampir setiap malam hari di dalam tidurku sering memimpikan kamu. Berkali-kali aku SMS kamu, banyak pesan yang aku tinggalkan, tapi di mana kamu aku nggak tahu. Nggak ada kabar, nggak ada lupa. I miss you but I hate you, my girl. Hey. I miss you but I hate you, my girl. Yoi. Dia bisa suara. Iya, tahu ternyata dia. Tahu. Gokil. Kok, ntar dulu, gue penasaran Bang. Lu kok bisa tahu lagu itu? Ah, Lagu itu.
Enggak, dari zaman dulu mbak gue waktu gue SD. Wih, masih SD. Gila, Kak. berarti kita tuanya, saya merasa tua banget. Ya tutup. Oh. Ya semoga tutup sementara ya. Semenjak Semoga. pandemi ya. Iya. Yongki ada kenangan mungkin di warung itu? Naik bus. Naik bus gimana tuh? Gue tuh kantin. kalau Naik naik bus tiap kali pulang sekolah. Jadi zaman dulu kami kalau latihan tuh habis sekolah. Kebetulan saya rumahnya di daerah ujung 20 kilo lah ke Karawaci. ke studio. Enggak lah, itu BSD zaman itu. Kalau itu ya makan, habis itu panggil Kenan. Habis panggil Kenan makan berdebat di atas soal ritme harmoni. Turun makan lagi. Nah, itu. Jadi kalian disatukan karena makanan ya? Apa karena Ya. lapar? Ya itulah kenangan yang paling gua ini dari Kenan adalah duren 1 juta. Jadi waktu itu kita pernah Nah, itu tur gimana sih cerita duren? tur ke kota Medan. Medan. Lah, Medan kan kota duren, Bro. Salah satu hotel bintang 4 ya di sana. Danau Toba, Angkasa. Bukan. Sempet Danau Tiara. Toba dulu kasus apa ya Danau Toba ya? Oh, banyak kasus kan? Enggak lah, itu udah lama sekali lah. Ini di Oh. Swiss Bell Oh, Swiss Bell, Medan, iya. atasnya Cambridge. Mm. Iya, atasnya Cambridge. Maksudnya mau baik. Kita beli banyak pancake duren, terus pas udah mau check out ya taruhlah di meja, kirain ya udah buat yang bersih-bersih deh. Nih silakan deh pancake duren. Oh. Terus pas turun check out dibilang, "Ada duren ya, Mas? Bawa duren ya ke kamar ya, Mas?" "Iya, 1 juta ya." Padahal maksudnya baik, cuma mau buat kasih si yang bersih-bersih kamar gitu kalian loh. kena denda Sengaja ditinggal. Karena aroma di kamar. Ada pancake-nya di meja, kita sengaja kasih. Satu itu kalau gue. Terus yang kedua kita belum selesai, Oh iya, terus, belum. Terus gimana? Jangan pindah dulu dong. Gue jadi host beneran nih. Oh iya, siap. Oke. Enggak lah, jangan. Abis gini banyakan lu yang ngomong ya. Abis gitu si orang hotelnya, resepsionisnya ngobrol sama Yonggi, entah gimana dia bisa rayu, "Mbak tolong dong, nggak usah dong, jangan dong." Sampai akhirnya itu 1 juta di cancel. Emang gitu, Nan? Nggak perlu. Oh iya, gara-gara lu ngobrol, Yong. Gue ngobrol apa emang ya? Mungkin kasihan nama lu kali masih anak muda gitu kan. Ampun. Hilang arah gitu kan. ampun. Ya udah deh. Ya. Akhirnya dibebasin. Lu bilang apa, Yong? Apa? Gue juga lupa. Atau jurus melas lu itu? Ya, Udahlah, Bu, biasa. saya- Udah. Tolong saya lah, Bu. Tapi beres loh, Yong. Wah, Beres hebat ya? lu waktu itu. Beres waktu itu beres ya? Thanks to you, Yong. Lupa gue, iya. Udah. Terus pengalaman yang kedua, Bang. Kita ada main di Korea berdua. Apa? 2009 kita main di Korea. Gila, sombong banget main di Korea. Apa lu kan mainnya? Iya sih. Kita Ya. sekamar. Waktu itu 0 derajat atau berapa gitu. Jadi kita tuh main gue, Kenan, ensemble-nya sama satu cewek. Cewek. ini lucu sih, gue mau ketawa sih. Hari pertama 10 derajat Celcius. Wow. Hari berikutnya gue bilang, "Yong, ayo Yong, pakai kaos aja, enak sih. 10 derajat Celcius oke lah." Kita keluar, -1. Gue inget sih baju dia sih nembus pandang banget. Satu itu. Terus yang kedua, Kita di depan hotel, di depan apa ya, pasar ya? Iya. Gue pakai topi Doraemon, diem kedinginan. cewek-cewek lagi pada belanja kan, Bang, kan? Belanja barang kosmetik lah, tas-tas Korea lah, apalah. Ayo, Nan, kita cari makan, Nan. Ya udah, cari makan lah, snack-snack Korean street food gitu kan. Ini kok tambah malam tambah dingin, Nan. Wah, mati gua. Udah dingin terus hujan lagi. Yong, udah kita beli topi. Gue beliin lu, Yong. Dia beli topi gambar Doraemon sampai kedinginan. Gigil gini. Terus lu kalau Kenan kan topinya Doraemon, lu dibeliin apa? Beliin apa ya? Lupa gue waktu itu. Kupluk aja deh kayaknya. Kupluk aja sih kayaknya. Doraemon masih ada tuh gue tuh, nanti kapan-kapan deh bawa deh. Mungkin pas buat vlognya Bani apa. Salahnya kita kenapa nggak masuk ke gedongnya tuh ya? Yang kita pas tunggu Nggak di masuk. depan ya, di area outdoor, nungguin cewek-cewek shopping lama banget. Kita mestinya masuk aja. Masuk aja. Itu Soalnya kedinginan di luar kayak ngapain? Oh, gitu. bukan dingin lagi, dingin banget. Minus. Iyalah -1. Kenan. Iya, tapi seru itu ya momennya. Terus Itu tahun berapa ya? 2009. Wih, bareng loh. Yoi, top. Nah, ini ceritain tentang perjalanan itu dong. Kalian setelah kalian udah pernah kemana aja selain ke Korea, sehingga banyak pasti kenangan-kenangan dablek kayak tadi itu. Selain Korea udah kemana? Kalau Singapura mah udah Singapura udah. biasa lah ya. Jepang udah belum sih? Jepang udah, tapi nggak bareng ya. Nggak bareng. Nggak bareng gue Oh, 2013. yang lu bawa rice cooker ya? Jepang ya? Oh iya.
Lu ngapain ya bawa rice gua- cooker? Ini waktu itu karena lu lagi kenapa ya? Oh mesti makan Sakit. nasi hitam apa ya? Bukan. Nasi merah. Lagi diet kan? Oh lagi diet. Ya sampai Terus sekarang ke sih. Jepang, ke negara nasinya enak, bawa rice cooker. Terus gue dari rumah gue panasin dia, Yong, Yoshinoya sana beda, nasinya enak. Oh. 1 hari doang lu pakai rice cooker kan, sisanya udah jajan aja tuh. Percuma jadinya. Udah itu. Terus biasa ke semua kota. Ntar dulu dong. Nah. Tentang rice cooker tadi. Itu Rice cooker. itu Apa? gimana? Enggak, niat lu bawa itu buat apa gitu loh. Ya supaya bisa makan nasi merah. Oh, karena lu Kan diet gua suka tadi. nasi Jadi merah kan. Lu bagus ribet bawa rice cooker Nah. dari rumah. Yang itu biasanya juga dipakai Ke ibu kali Jepang ya. loh, ke Nah. Tokyo loh. Ke Jepang nggak bisa lu. Aduh. Jadi kebanggaan gue hari ini mengundang orang yang tepat bang, karena mereka, gue bisa katakan Kasila dan Alsa itu orang yang real, mereka wanita, real wanita sekaligus real musician. Alhamdulillah wanita ya kasih. Aduh, real wanita. Aku tuh ngefans sama Kasih dari 2004. Hmm. Dari kita nggak pernah ketemu sama make up ya. Pokoknya bener-bener kayak Aku juga ini ya, aku juga tahu Alsa tuh ya. Karena gini bang, kebetulan kan waktu di konten-konten sebelumnya kan ini kalau ngomong soal musiknya kan, gua pribadi kan nggak suka sama pemain drum yang kalau gua ya, karakter gua bukan tipikal suka drummer yang keras. Tapi ya gue suka Alsa mainnya bisa ngontrol volume gitu. Itu bisa dilihat di konten-konten gue sebelumnya gitu. Ada pembahasan soal itulah, nggak sekarang. Cuman yang gue mau garis bawahi adalah mereka benar-benar profesional. Mereka bukan hanya wanita dan yang mentang-mentang wanita terus cuman pamer kecantikan, pamer alat make up gitu kan, dengan segala kekurangan kelebihannya, terus main musik udah gitu ya udah 1 menit doang, abis itu begitu suruh dilepas ke dunia nyata. Jadi artinya menurut lo bahwa 2 bintang tamu ini mainnya juga bisa dipertanggungjawabkan. Sangat keren, bisa kan. gitu. Mereka juga pernah punya band bang, namanya Starlight, dan Kok lu tahu sih, Yong? tahu. Mereka pernah punya single namanya Lost in Bali, betul? banyak sih, kita udah 1 album ya. Ada Lost ada in Bali ada nggak tapi Kak? ada Lost in Bali, betul ya. Judul Ya. lagu itu. Coba mainin Yong. Gak usah banyak cerita, mainin. Ya, Masalahnya kita berdua juga lupa. ya lupa. Lu tahu gak lagunya? Tahu, cuma gue Coba. lupa. Lupa gue. Pokoknya main di D kalau nggak salah. Lupa. Terus Alsa dulu pernah dapat rekor muri tuh bang tuh. Drummer profesional termuda ya, 2004 betul ya. Iya, drummer wanita. Drummer wanita. Nah, itu perlu dipertegas, drummer wanita. Iya. Real wanita. Soalnya kalau drummer doang banyak. Iya, iya. Banyak yang lebih muda juga. Alhamdulillah. Iya. Jadi nah, sekarang kalau apa nih Om buat Yongki ini ya. Yongki Thailand aja dulu. Sama Om Sandy, karena Om Sandy di episode sebelumnya udah pernah ditanyain juga. Om Ule itu pertama sekali ketemu dengan Yongki itu di mana? Terus dia lagi ngapain? Atau dia datang ke Om itu, Om ajakin gua main dong? Atau gimana Om ceritanya Om? Udah, lu silent dulu dong. Ini Oh iya, ini iya. kan kalau kata Om Sandy harus di cross check kan Om. Oke, siap, Dari siap. sisi ini sama sisi ini. Gimana Om? Waduh, Gimana tuh? udah umur gini suruh mikir Kapan kembali. pokoknya Om ingat Udah dia lama lagi banget. ngapain aja itu? Oh, Momennya apa? Momennya itu. apa? Waktu mau Jazz Traffic kan? Jazz Traffic. Oh, Surabaya. yang di Surabaya yang abis itu surprise tadi tuh? Iya. Iya. Oh, itu baru Itu pertama baru banget. kali ya. Bang, maaf. Kenapa? Ada lagi yang Salah lebih lagi. pertama. Gue ketemu Om Ule itu 2015. Om Ule lupa aja. Aku ingat itu. Iya. Aku ingat. 2015 itu. Acara Itu apa di tuh? Jam session di Borobudur, Java Jazz Jam session. Oh, Dia pra. datang pakai baju kos merah ini, anak satu. Udah datang ya kan? Udah dong. Udah. Januari aku ketemu Om Sandy. Terus Maret ketemu Om Jeffrey. Di jam session itu kan aku pikir ini siapa ini, aku dibilangin sama Morgan gitaris kan, ada Jeff pemain piano katanya, main di gereja juga, keren mainnya. Siapa namanya? Yongki. Belum pernah ketemu. Ketemunya pas kita jadi home band di jam session itu Di Borobudur di itu tadi. Borobudur.
Java Jazz kan kita bertiga. Jam session mau bule-bule ini tiba-tiba datang ini. Gue inget banget tuh pakai baju kaos merah dia. Udah dibuang Om kaos merahnya Om. Udah, gue inget banget gue. Udah lusuh Kaos merah. kaos merahnya. Datang, wah heboh itu langsung. Oh ini tuh Terus. 2015, benar. Betul. Benar ya. Lo datang, lah, lu kok bisa nyampe ke Borobudur tuh, Yong? 15 atau 16. Karena ketemu dia. Oh, Om Sandy ngajakin. Ketemu Om Sandy, terus Om Sandy tuh dulu suka ngajakin, jadi gini. Makanya gue bilang tadi, pemain jazz tidak terbatas, main semuanya juga bisa. Aku main sama Om Sandy itu, diajakin semua band kan, seperti yang gue bilang di episode yang lalu, bahwa main rock iya, blues iya, main pop iya, semua main lah, jazz all iya, genre ya. semua. Nah, begitu ketemu main jazz sama mereka bertiga. Nah, diarahin ke kamera Om. Kita tidak ada... Apa tuh Om? Cuek, Rizky Febian. Oke, itu dia yang judulnya aja baru tahu ya Om ya. Iya. Itu dia menariknya. Audio putarkan. Apa tuh? Hati yang terluka Bruri Marantika. Ah, ini tahu nggak Om? Ini kan zamannya gitu. Apa gimana lagunya? Hati yang terluka Bruri Marantika. Gimana lagunya? Oke, diputar Om. Diputar. Refnya aja. Ini maaf ini. Yang main gue ini. Rekaman ini. Padahal yang main Om. Sama Ireng Maulana. Ini Om yang main padahal nih kan. Gue gak tahu. Kejebak lagu sendiri ya Om ya. Gue gak tahu dah yang mana begitu denger. Oke. Ini kayaknya gue yang main. Gue juga udah lupa. Oke, udah Om. Ngambil di refnya. Selamat datang di Yongki Show. Selamat datang kembali di Yongki Show, semua tim Yongki Show. Buat gue di antara semua episode yang sudah kita syuting, ini salah satu episode yang cukup berat ya. Beratnya kenapa Yong? Hari ini gue atau Yongki Show didatangkan bintang tamu yang buat gue salah satu mentor gue, orang hebat. Bisa dikatakan lo ngomong gini gue semua orang. enggak. Gue bermain sama-sama Gue dia. nonton tuh waktu sama Pak Ulo juga gitu. Gue gak merasa tersanjung. Loh, bukan. Oh, belum di present udah ngomong dulu. Iya. Jadi ini orang hebat dan buat gua sebuah kehormatan gua bisa didatangi beliau gitu. Jadi beliau nih buat gua orang sibuk soalnya kan. Penyanyi iya. Dokter iya. Berarti hari ini pengangguran dong ya. Properti juga iya. Hari ini untung aja dia bisa ini. Jadi kita kedatangan hari ini bintang tamu yang luar biasa. Please welcome Dr. Teuku Adi Fitrian. Selamat datang di Yongki Show, Dokter. Deng deng dong deng deng deng. Coba dong. Mana drum bisa deh? Oh, enggak ada nanti itu. Woi. Gimana, Dok? Apa kabar? Baik ya. Biasanya gue cuma ngiringin lu ya, Dok ya. Ya, hari ini lo jadi pembawa acara ya. Itu kan juga belajar dari lu kan. Sempat ada dulu Apatria Lestari juga sempat ada show kan, gue mau belajar kayak lu. Oke. Cuma yang gue belum bisa cuma kit kan. Ya, itu gue belum bisa tuh. Ya, Dok. Gimana? Satu Om Erwin, yang kedua itu ADMS. Karena saya ikut ADMS pun juga rekomendasi dari Erwin waktu itu Twilight Orchestra cari pemain bass. Erwin kan tadinya pemain bass walaupun belum Twilight namanya. Kemudian ganti Erwin, mungkin Adi nanya ke Erwin cari pemain bass. Akhirnya saya direkomendasi sama Erwin untuk ikut di Twilight. Nah dari situ saya punya pengalaman baru gimana main di orkestra yang untuk musik-musik film, terus gimana main
yang tertib baca, yang benar sesuai tulisan. Walaupun saya nggak pernah belajar baca, tapi saya belajar sendiri. Terus gimana main dengan orkestra yang saya harus lihat partitur, tapi garis mata saya harus melihat tangannya ADMS atau Erwin itu buat temponya kan gitu. Oh iya. Susahnya itu kan, Temponya. makanya saya harus di sini, mungkin konduktornya harus di sana, jadi agak jelas. Pengalaman unik bersama ADMS? Sama ADMS, oh karena saya telat aja. Gimana tuh, Om? Jadi karena pertama waktu diajak kan saya belum bacanya tuh belum lancar, sampai sekarang juga belum sih. Artinya jadi kan deg-degan kan Yong. Iya. Jadi saya datang hari pertama itu latihan jam 10 pagi karena ADMS juga disiplin dan jam 10 harus jam 10 bunyi gitu. Nah, jam 9 saya udah datang. Saya tanya ke yang nulis partitur tuh Mas Priyo kalau nggak salah dulu. Mas, part bassnya udah ada belum? Bang? Oh, udah nih Dok gitu. Saya latihan dulu pagi itu. Wah, begitu mulai saya udah mulai lancar. Hari kedua saya gitu lagi. Nah itu kan di sela-sela latihan itu saya malamnya main di hotel, main di Hyatt, Grand Hyatt waktu itu. Sama kalau boleh tahu? Sama Mariono, saxophone almarhum. Wow, legend juga ya Bang ya? Iya, gurunya Om Embong. Oh iya. Ya. Main ngiringin penyanyi Amerika waktu itu. Wow. Penyanyi hitam, cewek, lupa. Sylvia lupa. Nah, terus malamnya jadi main. kan pulang pasti jam 2, sementara besok pagi harus latihan lagi sama Twilight. Nah di latihan itu hari ketiga Yong tiduran. Jadi waktu itu masih pager kalau nggak salah ya. Saya bangun itu jam 10. Latihan jam? Jam 10. Oke. Waktu itu latihannya di Menpora situ di sebelah TVRI. Nah saya masih tinggal di Radio Dalam tuh situ. Lumayan juga ya. Tapi kan dulu nggak macet. Nah. Jadi begitu ada pager tulisannya dari Bujana nih. Bro ditanyain ADMS mau latihan nggak? Waduh, gila ketiduran. Langsung tuh nggak mandi Yong. Cus. Sampai sana ya 10:30, nggak ada setengah jam lah. 10:30. Nah. Begitu masuk pintu, Mas Adi lagi marah-marah masalah waktu lagi. Waduh, jadi kenapa sih ya? Satu orkes tuh lagi diem, mana saya baru di situ. Terus belum kenal semua sama pemain stringnya kan, ada dari Jogja. Waktu itu ada Oni, ada Wawan. Terus begitu buka pintu tuh, jeruk. Semua kan ngeliat ke saya tuh, jeruk. Mati. Sementara Mas Adi lagi marah, lagi di depan itu lagi marah masalah waktu lagi. Terus akhirnya saya nyamperin Mas Adi, Mas, salah marah, dihukum ya. Dihukum. Ya udah bahas dulu. Jadi saya suruh main. Mas baru datang terus siap-siap nyalain amp. Terus lagu apa Mas? Beatles Medley. Ya Beatles Medley ini partnya dulu zaman dulu tuh masih harus sewa tuh ke Amerika. Jadi sewa nanti harus dibalikin, nggak boleh ada tulisan-tulisan coret-coretan. Ya udah. Jadi begitu lihat partnya itu nggak ada chord sama sekali, jadi togel semua gitu. Waduh, medley pula. Ini ada ini barnya pindah-pindah birama. Untungnya udah latihan. Oh udah aku ambil duluan kemarin nih. Nyuri-nyuri itu ya Om Indro bilang. Nyuri-nyuri. Pasti tetap aja kan grogi semua ngeliatin. Ya langsung Mas Adi 1, 2, 3 bentar Mas. Ya udah cuma gitu doang. Tes mental ya? Ngetes mental, jadi udah. Tapi kan deg-degan semua. Itu Jimmy Manopol kalau nggak salah. Oh iya Om Jimmy. Jimmy cerita tuh sama Jimmy. Gua deg-degan dong liat lu katanya. Orang lain yang deg-degan semua. Terus akhirnya sejak saat itu tuh nggak pernah marah masa dia sama aku. Pernah juga telat tapi nggak pernah marah. Iya. Tapi kayaknya yang sering beredar tuh yang punya Tova. Iya.
Nah, terus Om, nanya dong Om, kalau untuk Om kan udah sering nih ngisi di beberapa banyak artis lah ya, pasti jumlahnya lebih dari 50-an sih menurut gua tuh. Iya. Nah, ada cerita-cerita menarik nggak Om ketika Om lagi ngisi untuk apa, untuk siapa gitu? Paling ada di band legend nih, band Kla Project. Waktu itu saya ngisi di album kedua waktu itu. Setelah Itu yang pada lagu-lagu apa ya Om? Ada Saujana. Manajernya siapa Om? Ya mereka bertiga. Oh iya. Terus? Nah, waktu saya diminta ngisi, bro isi album ini ya, Kla. Oke. Begitu saya ke sana tuh, yang datang Lilo duluan. Nah, Lilo udah ngasih gambaran ini. Kemudian datang Adi ngasihnya lain lagi. Kemudian Katon datang ngasihnya lain lagi. Saya bingung, ini gimana nih? Gitu. Mau gue isi gimana nih? Enggak, mereka ribut tuh bertiga. Akhirnya saya taruh bass, diskusi dulu deh. Gitu. Terus aku keluar, ngapa dulu? Terus ya udah, tetapkan ya. Baru saya isi. Gitu. Cuma sebenarnya sama aja yang dia ributkan sama aja. Ya mungkin harus ribut dulu Om. Iya, tapi itu harus ribut itu. Itu kan berarti kan berbagi ide tuh Om. Iya, walaupun sama aja idenya. Lagu apa Om? Lupa di album itu pokoknya. Di beberapa lagu selalu gitu. Nah, kemudian rekaman yang lucu lagi apa ya? Oh ya, kalau dia itu yang sama Ahmad Dhani waktu itu tahun 97 ya 98 itu. Itu rekamannya yang nggak salah di Gatot Subroto tuh. Nah, Dhani minta, "Bro, isi albumnya" gitu. Terus saya datang, terus lagunya zaman dulu ya, lagu yang dulu dibawain Vina Panduwinata. Karena udah pernah dengar lagunya juga, terus ritmenya juga nggak terlalu jauh beda sama yang dulu. Terus saya main, terus ada sesi backing vokal dari itu saya sengaja solo di situ. Terus Dhani, ya Dendro, lo solo aja deh di situ. Bener kan? Enggak, gue sengaja nih. Enggak bener-bener. Akhirnya solo tuh, Yong. Sekali take tuh, terus udah dengar. Dan ulang dan nggak enak gitu. Enggak udah. Jadi itu sekali take itu saya solo. Suka ada misteri one take gitu biasanya. Iya. Aku berangkat awal main band tuh dengan rock zaman di Purple. Baru di Purple aku suka banget dan sukanya sampai terlalu suka gitu. Ya. Jadi ya di darah ini rock. Rock ya. Influence-nya Om juga. Iya. Kebetulan rock, ya? diajak Gong 2000 itu aku cerita sama mereka bahwa aku baru nyampe di Jakarta, pengen banget nonton God Bless, nggak punya duit, ya masih, aduh jangan ditanya. God Bless tuh ya Om ya. Aku ke tim, mereka main di sana. Jadi kuping doang yang nonton dari luar, nggak beli tiket. Gitu. Ya dengar, waduh kayak begini. Besok baca majalah, ada berita. Tadi malam begini nih. Aksi panggungnya seperti ini. Tapi yang dengar aku udah dengar semua. Jadi kuping dulu baru mata nonton. Aku cerita sama mereka ngakak gila lu sampai segitunya. Itu cara belajar, maksudnya cara belajar unik ya Bang ya? Belajar unik itu. Kuping dulu. Dan itu nggak di lokasi loh artinya. Jadi Om itu nggak di tempat itu, tapi di luar tempat itu. Hanya mendengar sisa, dan itu kan juga sisa-sisa bunyian yang Om dengar kan? Ya karena suka, karena rock itu udah ada di dalam darah aku gitu waktu itu. Iya. Om, jadi sebelum Om Hari main gospel berarti basicnya rock dulu ya Om ya? Basicnya rock. Berarti di Purple, Toto, Om dengar nggak Toto? Iya, tapi lebih aku ke hard rock. Hard rock. Lebih ke hard rock. Iya, karena sekarang balik lagi. Kan orang capek dengar metal. Kalau pernah dengar Animal Drive, band Animal Drive itu, aduh, dia main hard rock seperti di Purple, tapi sound yang sekarang, cara main gitar seperti sekarang, cara main drums, aduh keren banget. Mereka. Coba Om, main lagu di salah satu mainin lagu rock dong Om. Harus gini rock. Smoke on the water.
cakar. Nah, baku cakar. Kameranya yang ini nih Om. Nah, mungkin bisa Om jelaskan itu sejarahnya baku cakar gimana. Terus yang ngasih nama baku itu menarik loh tuh nama itu. Ya. Kok bisa baku cakar itu gimana ceritanya? Tadi sudah, tapi belum direkam Om. Iya. Oke, Oh iya. Udah, tadi waktu lo ke toilet. Ya. Pas banget ya. Oke, nama baku cakar itu sendiri gara-gara kita mau main di Belanda 2008. Jadi di sana tuh panitianya minta nama bandnya harus ada nama band. Langsung kena langsung menyeletuk baku cakar aja. Langsung Glenn dan anak-anak semua setuju sampai hari ini tetap namanya baku cakar. Jadi itu momen ya Om ya? Itu momen. Dan semudah itu ya? Ya. Top. Iya. Oh, berarti Bung Kena itu. Bung Kena gara-garanya. Ya. Ya, itu buat para netizen yang menanyakan tentang baku cakar udah diceritakan sama bank sejarahnya nih. Bank sejarahnya ya. S1 kalau S1, senior 1. Senior 1. Oke. Bal, terus kalau untuk drum and drum sekarang itu udah bisa buat beli susu lah ya. Wah lebih lah. Susu lebih doang. dong ya. Gokil sih lo, Jing. Gokil sih lo. Bal. Ya, gokil sih lo. Soalnya itu triggernya 2 tahun itu kan. 2 tahun pas pandemi nih gitu, kita nggak tahu kapan selesainya. Jadi gue pengen membuka satu pekerjaan lain lah ya selain gue jadi session player. Ya itulah makanya gue bener-bener total gitu. Lu pandemi gua lihat Bang ya. Dia tuh segala cara aja dilakuin. Main drum pakai di mobil lah, pakai drum elektrik lah, datang ntar ke rumah ini. Nah, terus pakai musik gini. Bapak, ini drum buat Bapak ya. Bapak senang kan dapat drum ini. Untuk adiknya bisa latihan juga. Gini-gini tali kasih. Alhamdulillah. Jadi kok lu tahu sih? Oh iya, gue nonton. Maksudnya gini, yang jadi inspirasi gue adalah gini. Iqbal nih apa ya buat gue ya? Kalau drummer jago banyak, tapi drummer yang ngocol kagak ada. Cuman Iqbal doang gitu. Terus terakhir ada satu festival yang bikin gue lulus sekolah. Oh gimana tuh ceritanya? Jadi padahal gue gak pinter tuh ya. Gue pinter. Gara-gara drum ini. Pinter ngedrum aja. Gimana Bal ceritanya? Ceritain Bal. Jadi ada satu festival yang bikin gue lulus sekolah. Iya. Gimana Bal? Gue itu dulu sering banget bolos. Ini jangan ditiru ya. Gue tuh sering banget bolos. Alasannya festival, latihan band, latihan band, bikin surat izin gitu. 3 hari nggak sekolah. Padahal nggak. Satu band cuman nyewa studio terus malas-malasan doang nongkrong gitu, ketawa-ketawa gitu. Wahai salam para gurunya Iqbal. Lihat SMA berapa Bal? SMA berapa tuh Bal? Gue dulu SMA 5 Samarinda. SMA 5. SMA 5 itu SMA-nya musisi lah ya. Jadi siapa di situ Bang? Pasti ada tuh kayak gitu. Dulu siapa ya? Ica Jikustik kalau nggak salah di situ deh sekolahnya. Jadi tuh dulu itu pokoknya terkenal SMA musisi lah kalau di Samarinda. Jadi kalau lu pengen karir musik lu lancar, lu harus sekolah di situ. Tapi masuknya pun lumayan susah. Jadi gue udah tuh mati-matian. Gue nggak pakai bayar dulu tesnya di situ, bener-bener tes. Tes beneran. Nih gue ngasah kepintaran gue nih. Bisa sih gue masuk nih gitu. Udah bisa tes. Terus pas pengumuman tuh ya waktu itu pengumuman, gue sama ada satu sahabat gue lah dulu. Dia mau main gitar. Set ngecek bareng. Ayo kita tes hari pengumuman gitu di sekolahan. Gue tes. Temen gue ada tuh nomor 100 berapa gitu. Wah anjing gue gak ada nih. Wah gak ada. Wah udah 500 berapa gitu gak ada. Taunya nama gue 3 paling terakhir. Yes gitu gue bisa main musik nih. Oh jadi lu mau ke SMA itu karena musiknya ya? Iya karena emang pengen musik. Nah terus ceritanya yang lu bisa lulus karena musik itu gimana? Nah terus habis itu gue mulailah ikut festival. Karena emang teman-teman gue alumninya gitu tuh emang SMA-nya dari sana semua. Dan itu juara festival. Terus gue masuk dan itu memang jadi kandang musisi gitu di sekolahan itu. Bikinlah waktu itu ada satu
festival namanya Indomie Jingle Dare. Festival pelajar bikin jingle Indomie di aransemen gitu. Regional dulu nih ya. Iya, se-Indonesia tuh. Terus habis itu sekolahan Sempat viral tuh Bang tuh, festival Indomie itu. Iya, sekolahan gue ngirim 2 band. Ngirim 2 band. Di SMA lu tuh. SMA 5. Satu band yang jago-jago nih. Isinya termasuk gue dan teman-teman gue. Anjay, Indomie goreng masuk kali ya. Indonesia. Tapi aransemennya nggak gitu waktu Yong. Jadi gimana? Ntar dulu gue cerita dulu. Terus. Yang kedua, ada satu band. Jadi ini vokalis gue nih gue suruh cabut dulu. Lalu cabut aja dulu bikin band gitu biar sekolahan kita bisa ngirim 2 band. Cabut lah nih vokalis gue cari vokalis baru. Terus vokalis gue ini ternyata nyari personilnya tuh sembarangan. Di kantin gitu aja. Buset. Lu bisa gak main drum? Bisa gitu. Bisa gak main gitar? Bisa. Yang take band kedua itu gue semua yang take gitar, bass. Pokoknya gue bikin santai aja lah, pop gitu lah. Terus udah tuh tiba suatu hari pengumuman. Yang lolos malah band kedua ini. Anjing gue gimana nih, band gue gak lolos gitu. Akhirnya gimana Bal? Main? Terus vokalis gue tuh juga bingung. Aduh Bal gitu, gimana ya? Ini band masanya nggak pernah main bareng gitu, jadi nggak tahu dia bisa main gitar beneran apa enggak. Iya. Ya udah latihan aja dulu. Jadi mereka latihan sekali, nggak bunyi. Ternyata nggak pada bisa main. Bingung. Akhirnya gimana? Padahal mau festival nih ya. Terus habis itu vokalis gue curhat ke gue, gimana ya Bal ya? Ini 2 minggu lagi udah festival nih gitu. Sayang nih kita juga udah kelas 3 ya. Sayang nih kalau misalnya kita nggak tebus nih gitu. Paling nggak ke Jakarta aja gitu. Ya udah gini aja aku bilang. Pecat 3 orang masuk gitu. Oh, boleh ya, tapi boleh ya? Ganti ya, alasan personil. Aja, ini maaf sakit. Oh. Ini maaf Bu, ada pindah sekolah sih waktu itu, padahal dia nggak pindah sekolah. Lu ganti itu 3 orang tuh? Iya 3 orang ganti. Masuk semua akhirnya? Masuk, jadi bergabung lagi satu band gue itu. Yang ganti itu band lu yang pertama, yang ganti-gantiin. Akhirnya gimana? Waktu akhirnya gue bergabung lagi sama vokalis gue itu. Band gue yang pertama ini, ya udah masuk ke band kedua itu. Ada nggak di antara personil band itu yang lain yang jadi session player juga di Jakarta sekarang? Ada, cuman gue. Nggak ada, cuman lo. Iya. Terus habis itu gue manggung lah. Udah bisa manggung kan band itu, ya namanya udah sering festival sana kemari, ya udahlah jadi idenya banyak. Terus sampai ke, jadi ada satu personil yang nggak dipecat di band yang kedua itu. Dia cewek soalnya, cewek. Tadinya katanya dia bisa main gitar, tapi pas dites juga nggak bisa juga. Ambruk main gitarnya lah. Terus ini gimana ya cewek ini? Ya udah gue bilang, lo siapin laptop plus siapin keyboard. Terus ya udah dia tuh nggak bisa main keyboard Yong. Terus gimana? Udah gaya aja pokoknya kalau ref lu pencet ini. Jadi sequencer-sequenceran gitu ya. Kalau ref lu pencet ini ya. Kalau verse, intro semua lu gaya aja lah gitu. Sok-sok nge-DJ atau apa kayak gitu. Oh siap. Mau lagi ya anaknya. Terus ya udah pas di Jakarta kita waktu itu dilatih sama Mas Baim sama Mas Pongki Dance Company. Terus habis itu kata Mas Pongki, wah ini main keyboardnya bagus banget. Anjing gue bilang, mudahan dia nggak ditanya ya kunci C, E, dia nggak tahu soalnya. Kalau ditanya apa jadinya tuh Pak tuh? Nggak tahu dia nggak tahu apa kunci jadinya C, D gitu nggak tahu. Pokoknya yang dia tahu ref itu pokoknya main di sini aja pencetnya cuma. Untung nggak suruh stop kalau nggak keyboard itu transpose Bang, transpose. Soalnya selebih itu ada di sequencer. Keyboardnya udah gue masukin sequencer. Jadi daripada dia gabut, lu ref pencet ini ya. Jadi Iqbal dari dulu tuh otak bisnisnya udah ada Bang ya. Otak bisnisnya dari dulu tuh dari SMA sampai akhirnya bikin YouTube. Waduh memang. Terus habis itu band gue tuh menang juara 1. Jurinya Erwin Gutawa. Siapa ya lupa ya. Nugi kalau nggak salah ya. Juara 1 dan band gue itu bikin iklan Indomie di London. Oh iya. 10 hari. Indomie jingle. Nah terus sampai dengan final yang ada Om Ege itu, pemain keyboard lu tuh belum bisa juga main itu? Belum, sampai hari ini juga dia nggak tahu kuncinya apa. Oh iya, yang bener.
Cuman gue suruh lu pencet ini ya kalau rap. Ya. Jangan. Top sih itu. Tapi itu ya lu nggak ada kepikiran keyboardnya gue transpose aja kali ya. Dia transpose juga nggak ngerti itu apa. Lah kan dia kalau Iqbal kan pada saat itu mikirnya bukan jatuhin teman, dia tuh yang penting selamat bandnya kan. Dan cuan juga kan mikir. Tapi akhirnya itu orang berterima kasih sama lu dong, Bal dong. Gue bisa jalan ke London gratis gara-gara lu kan. Oh iya bisa. Ke London bisa kita. Gokil. Oke. Lagu berikutnya. Banyak ya? Ayo pilih. Mana dong? Ayo pilih. Sekarang udah pintar ya buat bumper ya, nggak perlu lama-lama ya. Wah, Rinto Harahap. Nah, ini nggak perlu dipilih. Nah, Bapak harus menceritakan tentang seorang legend lagu pembuat hitsmaker Indonesia ini, Pak. Ini Bang Rinto Harahap ini mendiang ini orang yang luar biasa ya. Menurut saya talentanya di bidang musik terutama The Mercies ya dia yang dia pegang kan. Itu lagu-lagunya tahun-tahun 80-an juga. Itu selalu orang bilang lagu cengeng. Tapi semuanya memenuhi kaca permusikan ketika itu lagu-lagu. Setiap yang dia ciptakan mesti lagu. Jadi semua lagu. Dan yang nyanyiin, Pak. Yang nyanyiin juga jadi pada ngetop tuh, termasuk dulu Nur Abdi Octavia. Nggak kenal kali Yongki udah. Cengeng tapi laku ya sudah lah. Ya sudah nggak apa-apa. Lagunya apa Pak kalau The Mercies? Lagunya bukan The Mercies, bukan. Rinto Harapnya. Ya lah, Rinto lagu Harap tuh apa ya? Ya, Pak, ya. Iya, di mana? Coba. Akan ku cari. Aku ninangnya gitu. Seorang diri. Datanglah, aku ingin bertemu untukmu. Aku bernyanyi. Terus Pak, terus. Rap. Untuk ayah tercinta, aku ingin berjumpa, walau air mata di pipiku. Ayah, dengarkanlah, aku ingin bertemu, walau hanya dalam mimpi. Banyak sekali lagu-lagu dia. Salah satu yang paling ngetop ini Ayah. Iya, saya tahu lagu itu Pak. Iya. Nah terakhir. Masih ada? Ada dong Pak. Ini games-game gini ditungguin loh Pak. Harmoninya. Ayo tadi The Mercies sama Kus Plus nih. Sama juga ini semua kita. Tunjukin dong Pak. Tunjukin dong. Iya semua gitu. The Mercies, Bapak harus milih nih. The Mercies. Lagu-lagunya enggak, dua-duanya bagus tuh Mercies. Gak bisa Pak, Bapak kalau harus milih. Kus Plus ya lagunya enak lah. Apa Pak? Bisa lagu Kus Plus. Bisa. Lagu nyanyi. Andaikan Kau Datang. Nyanyi aja Pak langsung. Atau enggak Pelangi deh yang Oke. Nyanyi. Kulihat pelangi di pagi hari, ku rindukan kekasih untuk kembali. Pelangi engkau pelangi, sampaikan salamku ini kepada kekasih hati. Pada siapa ku berjanji. Nah, semuanya enak lagunya. Enak ya, Pak, ya? Gak ada yang gak enak. Mercies juga enak. Kus Plus apa lagi. Banyak sekali lagu-lagu. Kalau Kus Plus tuh yang kenangan. ayahnya Kus Plus juga gue suka tuh. Iya. Ayah. Pernahkah kau tentukan
betapa ku kenangkan. Kalau Kusmus harusnya aku pengen banget ngundang ini Pak Adiaksa, Opa Yok Kuswoyo. Oh, Mas Yok ya. Mas Yok aku Mas nggak ada Yok. kontak ya. Kalau dulu Mas Yon ada, tapi Mas coba kita cari nanti dia. Iya. Iyalah, the legend-legend itu mesti Iya, kita Pak. Iya, ikut sertakan gitu loh. Nah, mumpung Yongki ini kan tadi dia bilang sendiri, Pak, saya ini tua kan katanya kan, Pak. Iya. Buktinya bisa ke bawah-bawah. Ya ini jadi baru nih dia muda-muda. bisa. Dulu masih muda banget, nggak tahu lah kalau gini dia. Makanya saya kayak ini Yongki dengan wajah baru. Semalam Yongki tuh nggak tidur, Pak. Ngulik lagu-lagu tua, Pak. Karena saya datang orang tua. Tapi enggak. Sampai bisa ngeband. Sampai ngeband, ada sepupu gue gitaris gitu kan, anak festivalan. Ini masih di Palangka ya? Masih, sepupu gue gitaris anak festivalan, ya udah gue diajakin festivalan. Dengar-dengar musik kayak Dream Theater, apa gitu, progresif kan. Oh, jadi emang lu udah suka progresif dari awal ya? Dari awal kecemplungnya ke situ. Gitu. Lu tumbuh dengan musik itu berarti. Tumbuh dengan musik itu. Gue tidur aja pakai musik itu ketiduran gue. Ya kalau orang dengar progresif kan seger gitu. Mak, gue ketiduran. Oh iya benar ya. Lu bantuin Asian Games gak sih? Asian Games ya? Iya kan ya? Iya. Lu bantuin, lu berarti orkestrasinya juga ya? String atau stringnya ya? Gua seluruh musik gue yang main tuh. Bang Pai itu udah ngarahin aja, director kan dia. Director Bang Pai ngarahin, gue yang ngisi, sampai mixing gue. Kebetulan. Gokil, di studio itu? Di studio itu, di studionya Bang Pai. Jadi sistem kerjanya Bang Pai itu gimana? Bang Pai itu ya udah gue kerja punya materi nih, jeglek. Enggak juga, kadang bikin riff apa, ntar dia isi nada, itu nggak tahu buat apaan lagunya, bisa ditimbun berapa lama, ntar tiba-tiba ada yang butuh, ada yang butuh, keluar gitu. Oh, lu yang support itu. Gitu waktu itu kan zaman-zaman IDM ya, zaman-zaman musik elektronik lah gitu, maksudnya ya udah kita bikin agak elektronik, tapi agak dangdut, gue bingung gimana nih elektronik dangdut. Lu tahu nggak yang lagu yang mana, Yong? Akhirnya jadi lagu itu. Yang dangdut enggak, IDM enggak. Yo ayo. Yang itu. Yo ayo. Oh itu dia yang bikin. Sama nah itu kan lagunya Bang Pai. Gua pernah punya cerita lucu tentang ini nih. Boleh gak gue cerita? Karena nih, yo itu kan Asian Games ya. Itu kan 2019 kalau nggak salah. Yo ayo. Ya, itu lagu siapa nyanyi? Via Valen kan. Gue pernah nge-gig pertama sama Om Bos Tompi. Oh ya udah cerita itu. Wah ini biar gue cerita di. Ini penata musik aslinya ya. Tompi itu kan tipikal orangnya kan nyeleneh di panggung kan. Langsungan. Ada yang mau request di sini gitu. Semua hall diem, satu hall diem. Bukan semua hall, satu hall semua orang diem. Ada yang mau request gini. Tiba-tiba ada yang teriak, "Meraih Bintang!" Oh iya, Meraih Bintang. Tompi langsung nengok gue. Anjing. Lu tahu lagunya nggak? Anjing, lu tahu lagunya nggak? Aduh. Emang harus nyanyiin dong. Iya, cuma dia ngomong kok. Satu-satu. Ibu-ibu gitu acara-acara pejabat. Iya. Yuk. Dia bilang gini, bentar. Dia panggil gini, bentar. Habis itu nengok gue. Gimana lagu gimana? Begitu ini. Oke, lu main blues aja, blues. Kan ingin ku meraih bintang. Dia sket lo. Ingin ku meraih bintang aslinya. Tapi kalau untuk lagu itu memang di itu memang pecah banget sih lagu. Iya, mungkin karena momennya juga dapat ya. Momennya pas gitu. Nah, kalau ide dasarnya itu gimana? Cerita dong. Ide dasarnya ya udah bikin kayak biasa yang kayak gue bilang tadi. Jadi kita selalu bikin. Tiba-tiba ada tawaran, mau nggak bikinin buat Asian Games gitu kan? Itu masih Wisnu Tama tuh ya? Masih Wisnu Tama terus. Sebut nama bikin, apa nih? Bikin apa-apa. Terus kita kasih, ditolak ternyata. Bukan ditolak, nggak jadi dipakai gitu. Terus lama kelamaan tiba-tiba balik lagi, jadi deh dipakai. Materi yang sama? Iya, materi yang sama. Gokil. Terus ya udah Bang Pai bikin lirik sama Bang Rustam berdua mereka bikin lirik. Ada campur tangan siapa juga gue lupa deh. Ada lirik pokoknya bertiga gitu. Ya udah. Keren sih itu. Keren sih. Mainin yuk, dikit yuk. Hah? Mainin. Aduh, gue lupa lagi. Keren itu. Iya itu dia Meraih. Dan Via Valen juga naik tuh lagu. Iya, Via Valen naik juga itu. Makanya tadi yang kayak Om Hari bilang di konten sebelumnya, lagu itu menentukan. Iya. Lagu itu menentukan ya. Itu memang bener-bener lagunya Bang Pai ya? Lagu Bang Pai 100%.